Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para peserta kelas belajar istiqomah, semoga keistiqomahannya tetap terjaga dan kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita. Hari ini kita didampingi para walas, ada Bapak Ahmad Hidayat, Ibu Yanti, Ibu Ike, Kang Ibnu. Nanti mungkin akan membantu di kelas ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, insya Allah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita masuk pada sebuah tema, yaitu tema yang sudah kita dengar sejak pekan 2, 3, dan seterusnya. Yaitu apa? Tentang wazan dan mauzun. Wazan dan mauzun ini akan menjadi pijakan awal yang sangat penting pada saat nanti belajar tasrif. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke tasrif ilah. Ini akan menjadi penting. Apabila wazan dan mauzunnya tidak kepegang, bagaimana saudara bisa mentasrif dengan baik? Tapi kalau yang dipelajari sekarang ini kan hanya mencontek apa yang sudah ditulis, membacakan kembali. Nah, nanti ketika tasrif betulan tidak demikian, akan membentuk sendiri, akan koreksi sendiri. Oleh karena itu, cerita tentang 552, tentang 419, tentang 123 itu menjadi penting. Masih ingat apa itu 419, apa itu 552, apa itu 123? Yaitu di mana ketika ada 5 pada saat saudara menggunakan atau mentasrif fi'il mudhari, ada 5 yang harus menggunakan domah, ada 5 yang menggunakan berakhiran nun, kemudian ada lagi 2 yang nunnya tidak boleh diganti, ada nun lain yang 2 lagi, ada waw 2 yang tidak boleh, tidak ada karena itu untuk jamak. Begitu juga ketika saudara fi'il madi, saudara harus selalu ingat dengan 419, di mana 4-nya adalah harus menggunakan fathah. Lam fiilnya ini saya bercerita lam fiil ya. Lam fiilnya, kemudian yang 1 untuk jamak, dan yang 9 semuanya harus sukun. Sederhana sekali. Dengan mengerti 552, 419, kemudian 123 yaitu ketika amr, kalau itu sudah kita kuasai, maka tasrif akan menjadi sangat mudah. Apalagi saudara harus mengkoreksi atau membuat pada saat saudara membuat tasrif dan mengkoreksinya. Balik lagi ke judul kita hari ini tentang wazan dan mauzun. Ini menjadi sangat penting. Mengapa? Kalau kita masuk sekarang pada materinya, sini kita lihat sebentar, kecil, kita naikkan, kita naikkan ke atas, kita buang dulu bagian tengahnya. Itu apabila kita lihat wazan dan mauzun ini, pada saat saudara nanti mentasrif, mauzun yang dipakai. Kita tidak bermain-main dengan wazan lagi. Tetapi wazan justru dibutuhkan ketika saudara punya mauzun di dalam Al-Quran yang kita ingin cari wazannya. Nah, dari wazan dibalik lagi, kita bisa mentasrif keturunannya. Ya, jadi jangan lupa, pada saat kita temui di dalam Al-Quran, itu namanya mauzun. Ketika di dalam Al-Quran namanya mauzun, mauzun itu diturunkan, dicari wazannya. Tentunya untuk mencari wazan, urut-urutannya persis seperti pada level 1 dan 2, mencari mujarod. Bersama-sama akhirnya mendapatkan wazan. Membuka kamus ya untuk mendapatkan wazan. Setelah itu dapat, barulah saudara cari yang cocok dengan mauzun itu. Mauzunnya macam apa? Itu yang pertama, yaitu ketika dia berdomir huwa.
Nah, dari huwa itulah baru kita bisa memancar kemana-mana. Mau lugawi ke bawah 14, mau ke kiri ke istilahi ada 12, mau ke belakang ada wajan 7 sampai wajan 14. Ditransfer itu yang dari namanya huwa madi di 0,0 maujunnya itu. Nah, jadi ini penting. Mengapa wazan dan maujun hanya menjelaskan dua istilah? Oh, penjelasannya panjang banget, malah ada contoh-contoh, ngapain gitu ya. Itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saudara. Ketika saudara saat sudah di luar kepala, kalau ada mauzun di Al-Quran ini, tahu nih wajannya ini lah. Mujarotnya kira-kira sekitar ini, cari di kamu sebentar, kemudian barulah dibentuk mauzun untuk huwanya. Dari situ barulah lari kita bisa tasrif ke arah lugawi, tasrif ke arah istilahi, kemudian merubah kepada wajan 7 sampai 14, bila perlu sudah jadi wajan 7 14, ditarik lagi ke bawah ke lugawinya dari wajan 7 14, atau ditarik ke kirinya lagi ke istilahi. Saudara akan dengan sangat mudah, insya Allah. Nah, oleh karena itu mari kita belajar serius pagi ini tentang wazan dan mauzun. Ini bab 3.9 ini bagian dari perubahan, masih perubahan kata. Jadi kata yang bisa berubah dari bab 3 ini. Informasinya adalah wazan dan mauzun ini, sebelum lebih detail menjelaskan tentang wazan dan mauzun, mari mengingat kembali mengenai muzarot dan tasrif. Nah, dari muzarot, karena sebelum dapat mauzun, saudara berikutnya juga harus beranjak ke mujarot, dan ini semua berhubungan. Mujarot adalah akar kata atau kata asal atau suku kata asli, yaitu kata yang belum mendapat imbuhan dari awalan, sisipan maupun akhiran. Dalam bahasa Indonesia, saat mencari suku kata, tentunya imbuhan dibuang dahulu, seperti mencari kata persekolahan. Jadi paragraf-paragraf ini pernah ada di pekan-pekan sebelumnya. Kemudian ini diulang karena ini penting. Maka dibuang awalan per, dibuang akhiran an. Maka suku kata yang dicari adalah sekolah. Dari persekolahan itu sekolah. Apalagi dalam mujarod atau mencari mujarod dalam bahasa Arab. Karena selain memiliki awalan, sisipan, dan akhiran, yaitu akibat perubahan wazan atau pola, juga terjadi perubahan harokat akibat adanya i'rab, yaitu perubahan harokat akhir, sehingga yang dimaksud muzarot adalah akar kata dalam bahasa Arab yang sudah membuang awalan, sisipan, dan akhiran, serta dikembalikan harokatnya pada posisi saat digunakan untuk domir. Nah, jadi kalau sesudah ketemu muzarot, langsung saja dikonvert ke dalam posisi ketika dia itu berdomir huwa pada fiil madi, supaya nanti saudara mudah mencarinya di dalam kamus, begitu. Sedangkan tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal atau kata kerja atau isim, bisa menjadi kata kerja, fiil yang lain, atau menjadi isim, menjadi bentuk-bentuk yang lain dari satu mauzun. Nah, tadi saya katakan dari titik 0,0 dari 5 volt itu bisa berubah mengikuti perubahan tasrif lugawi ke arah bawah, tasrif istilahi ke arah kiri, atau malah wazan ke arah belakang. Di dalam ilmu sorof, tasrif ini diistilahkan untuk yang ke bawah dan ke kiri, yaitu tasrif lugawi, itu yang ke arah bawah, dan tasrif sigoti yang ke arah kiri di dalam gambar saya tadi yang kemarin itu. Tasrif lugawi adalah, ini mengulang juga nih, perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya, atau jumlah, jadi jumlah pelakunya berapa dan jenis pelakunya berapa, yaitu domir. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata, sigotnya yang berubahnya menjadi fiil mudhorik, fiil amar,
menjadi isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, itu istilahi. Tapi kalau lugawi, kalau domirnya berubah, gitu ya. Tasrif lugawi adalah perubahan suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlah mufrad, tunggal, musana atau ganda atau jamak. Ini dari jumlah. Dan jenis pelakunya muzakkar, laki-laki atau muannats, wanita ada 2. Kalau tadi tunggal, ganda, jamak ada 3, muzakkar, muannats ada 2. Tapi juga ada lagi satu lagi, jangan lupa orang yang dibicarakan, ya, orang pertama, kemudian ada orang kedua, gitu, ada yang diajak bicara, kemudian ada lagi kita sendiri atau pembicara. Nah, jadi ada 3. Jadi 3 kali 2 kali 3 itu dapatnya 16. Tetapi kita pakai sekarang cuma 14. Gitu ya. Kita pakai 14. Kenapa kok tidak jadi 18? Karena ada bagian ana dan nahnu yang sama pemakaiannya untuk beberapa domir. Sehingga untuk mudahnya dipelajarilah 14. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata, sigot, terdiri dari 12 bentuk yang sering dipakai dalam Al-Quran, dari fi'il madi, ke fi'il mudhorik, fi'il amr, fi'il nahi, ke madi mazhul, kemudian mudhorik mazhul, baru itu 6 untuk fi'il, ada 6 lagi untuk isim, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, sampai isi masdar. Jadi ini semua itu adalah yang dimaksud dengan istilahi tadi. Sedangkan tadi yang lugawi itu adalah 14 domir. Perubahan akibat 14 domir. Begitu. Nah, wazan sekarang masuk ke tema kita. Wazan adalah bisa diartikan dengan istilah pola. Nih, untuk ibu-ibu yang suka menjahit, tahu kan pola? Nah, atau timbangan. Bapak-bapak yang suka di pasar, tahu kan timbangan? Yang kiri dan kanan sudah sama atau enggak? Itu timbangan yang pakai ayam-ayaman itu. Atau acuan. Nah, acuan itu bagi mereka yang terbiasa dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Acuannya mana, undang-undang namanya, aturannya mana, diajukan, dalilnya mana, gitu ya, itu acuan. Atau rumus baku, ini para mathematician, para engineer biasanya selalu ada rumusnya. Nah, silahkan, itu semua adalah wajar. Di mana nantinya setiap kata pasti hanya masuk pada salah satu jenis wajan, yang jumlahnya juga wazan ini kalau kemudian kita kenal sekarang ada sebanyak 35 jenis. Namun yang dipakai dalam bahasa Arab sehari-hari ada 22 jenis. Bahkan yang paling sering dipakai di dalam Al-Quran cuma 14 wajan. Nah, saya mau membedakan ini. Cerita 14 wajan tadi yang di dalam gambar 3 dimensi itu ke belakang. Dengan wajan yang kita bicarakan pagi ini. Wajan yang kita pagi ini itu ke bawah dengan sulasi dengan menggunakan tasrif sulasi mujarod ke bawah untuk lugawi, misalnya ada berbagai macam domir, itu pun sebetulnya wazan. Kemudian ke istilahi itu pun wajan. Tetapi khusus untuk ke belakang kita beri nama wajan bernomor, wajan 1 sampai wajan 14. Nah, kalau kita bicara wajan aja, wazan aja itu adalah pola. Sedangkan kalau kita berbicara wajan yang bernomor, itu adalah yang isinya ada 14 tadi, gitu ya. Mari kita lihat. Wazan pada tasrif istilahi yang paling banyak dipakai dalam Al-Quran adalah sebanyak 12 wazan. Nah, jadi ke belakang ke istilahi pun kita sebut sebetulnya wazan. Ada 12 bentuk begitu. Karena ada 12 pola. Tapi tidak bernomor. Yang bernomor itu yang cuma ke belakang. Yang selama ini dikenal dengan perubahan wazan dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke fi'il amr yang barusan kita bahas ya, sampai ke masdar gitu ya. Ini adalah saat istilahi, begitu semua ada wajan yang berubahnya. Nah, bentuk atau polanya berubah. Jadi kalau kembali lagi mengingatkan gambar ini,
Di sini ada 14 wazan yang dirubah oleh yang namanya domir. Kemudian ada 12 pada saat tasrif istilahi, perubahan wazan juga, yaitu pada saat berubah menjadi mudorik, amr, madi. Kemudian di sini ada nahi, ada majhul mudorik, ada majhul madi. Kemudian diteruskan dengan isim fa'il, isim maf'ul, sampai total 12. Tapi kemudian setelah kita berubah wazan ke sana, turun ke bawah wazan ke sini pun bisa, mengikuti lugawi bisa. Tapi ada spesial untuk penomoran wazan yang bernomor, yang saya katakan tadi, sekarang kita pelajari hanya ada 14 wazan ke belakang, ini pakai nomor 1, 2, 3, 4. Yang bernomor itu pun nanti bisa turun ke bawah lugawinya, bisa ke samping juga, ke istilahnya berubah begitu. Jadi betapa kompleks sebuah titik di sini yang namanya ini 5-4 0,0 huwa madi. Nah, itu nanti akan berubah. Jadi sumber mauzun yang ada di sini nanti akan berubah mengikuti wajan-wajan yang di sini. Maujun di sini akan mengikuti wajan-wajan yang di sini, atau maujun ini mengikuti wajan yang di sini, atau lari ke sini, atau lari kemari, atau dari sini lari ke bawah, atau dari sini dan seterusnya. Ya, jadi banyak variasi. Kita pelajari satu demi satu setelah kita mengenal apa itu wazan, apa itu maujun. Wajan sulasi mujarod itu kalau sulasi itu 3 yang diambil dari muzarodnya. Muzarod itu apa? Kesepakatan kita yang diambil sebagai kata yang mewakili muzarod untuk dijadikan wazan adalah fa, ain, lam. Fa disebut fa fi'il, ain disebut ain fi'il, lam disebut lam fi'il. Nah, jadi ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Inilah yang nanti ketika kita menulis wajan harus menggunakan hanya 3 huruf ini. Fa, ain, lam. Ketika menuliskan wazan. Sedangkan maujun adalah justru kata yang sedang dipakai di dalam Al-Quran. Harokat fa fi'il dan lam fi'il itu selalu fathah. Di sini selalu fathah. Pada saat saudara nanti bermain dengan yang namanya madi, sedangkan pada harokat ain fi'ilnya bisa fathah, bisa doma, bisa kasroh. Dan ini ketahuannya dari kamus. Begitu. Artinya kamus, kalau saudara sudah terlalu sering, kamus itu ada di otak saudara. Nantinya pindah itu namanya kaukaban satu buku itu ke otak saudara kalau saudara sudah sangat sering membuka kaukaban. Bukan kaukaban dalam bentuk yang di dalam kurungnya saja, termasuk turunannya di bawah karena sering dilewati, masuk ke dalam otak. Begitu. Jadi proses menghafalnya dengan sering-sering membukanya, membacanya. Begitu. Nah, jika wajan adalah rumusnya, kalau sekarang bahasa teknis, jika wajan adalah rumusnya, maka maujun adalah kata yang disandingkan atau yang menggantikan setiap wajan tadi. Contoh, jadi kalau saudara menganggap wazan adalah rumus, boleh. Sederhananya sehari-hari gimana saudara pakai dalam kehidupan. Fa'ala, 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 wajan. Karena ada fa, ada ain, ada lam. Fa'ala, fa'ala. Maujunnya contohnya rojako, rojako, rojako. Ro-nya di sini adalah menggantikan fa, zai-nya menggantikan ain, kop-nya menggantikan lam. Harus sama persis. Tidak boleh ditambah satu huruf lagi, tidak. Tidak boleh kemudian yang namanya harokatnya dirubah, tidak. Harus persis. Maujun itu adalah polanya seperti wazannya. Cuma huruf-hurufnya diganti. Nah, tapi sebaliknya, kalau saudara ketemu di dalam Al-Quran rojako, harus cari bentuk wazannya, yaitu ketemunya fa'ala. Gitu. Alima diperoleh dari fa'ila. Sa'uro
diperoleh dari faula. Ya'lamu, tentunya ini mudhari. Kalau tadi kita bercerita madi, sekarang mudhari. Ya'lamu dari yaf'alu. Yarji'u dari yaf'ilu. Yas'umu menjadi dari yaf'ulu. Baru ini cerita barusan adalah kita menggunakan mudhari. Baru di bawahnya ada contoh dari amar. I'lam berasal dari if'al. Irji' berasal dari if'il. Begitu. Ya. Jadi semua baik itu madi, baik itu mudhari, baik itu yang namanya amar, selalu ada hubungan antara wazan dan mauzunnya. Sehingga wajan sulasi mujarod atau mujarod yang 3 huruf untuk fi'il. Contohnya, jadi ini adalah saya ambil karena akan ada 2 tabel. Tabel pertama adalah untuk fi'il, yang ini. Karena kalau digabung nanti takut terlalu kecil. Contohnya, masih ingat lagunya? Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'alu if'al. Nah, fa'ala fi'il madi. Yaf'alu fi'il mudhari. If'al fi'il amar. Nah, baru nanti diteruskan ke isim. Nanti isimnya diteruskan. Sekarang kita lihat dulu wazan 1. Wazan 1 itu lihatlah saudara-saudara sekalian. Ain fi'ilnya pakai fathah. Dan mudoriknya ketika tadi madi, ain fi'ilnya pakai fathah. Maka ketika A disebut wajan 1. A-I wajan 2. A-U wajan 3. I-A wajan 4. I wajan 5. U wajan 6. Hanya itu yang berubah. Coba perhatikan. Semua tidak ada yang berubah. Kecuali ain fi'ilnya. Wajan 1 madi sama mudhari. Tidak ada yang berubah. Ketika madi, fa fi'ilnya adalah berharokat fathah dan lam fi'ilnya berharokat fathah. Itu. Dan tengah-tengahnya berubah sesuai dengan wazannya. Sederhana sekali pengertiannya. Bahwa kemudian kita menghafal gampang sekali. A, AI, AU. Kenapa? Yang maujunnya 1, 2, 3. Di mana madinya pakai fathah A. Temennya di mudhorik ada 3. Yaitu AIU. Paling gampang. Tetapi ketika maujun 4, 5. Di mana ain fi'il di madinya adalah kasroh. Maka temannya hanya AI. Gitu. Dan ketika wajan ke-6, di mana ain fi'ilnya madi adalah U, maka temannya cuma 1. U juga. Selesai. Tidak ada nanti fa'ula yaf'ilu, fa'ula yaf'alu. Tidak ada. Kalau bertanya, kok tidak 3 kali 3, Pak Ustadz? Tidak 3 kali 3 menjadi 9? Kok cuma dijadikan 6, 3 dengan 3, wajan 1, 2, 3, 2 dengan 2 saja, yang kedua yaitu hanya wajan 4 dan 5, dan yang ke-6 cuma 1, total menjadi 6. Kenapa menjadi 6? Begitulah orang Arab. Begitulah terjadinya di sana. Rumus ini diturunkan dari kejadiannya, bukan dibuat kemudian orang Arab suruh mengikuti ini. Tidak. Ini kejadiannya diturunkan menjadi ini. Dan beginilah mereka melakukannya sehari-hari dan dijadikan juga informasi melalui Al-Quran. Dan kemudian kita mempelajari Al-Quran, diturunkanlah ilmu soroknya menjadikan 6 bagian. Begitu. Asli, tidak ada yang lain. Saudara mau cari-cari di Al-Quran, silahkan. Nanti kalau ketemu, boleh saja kemudian kita coba komplain apa yang terjadi. Apakah tulisan dari literaturnya yang salah, atau kemudian kita coba cekkan dengan Al-Quran.
Karena ujung-ujungnya harus dicek dengan Al-Qur'annya. Begitu. Nah, mari kita minta bantuan ke para walas hari ini. Kita minta untuk wajan 1, Pak Ahmad Hidayat, tolong dibacakan wajan 1 dari mulai madi, fa'ala, yaf'alu sampai ke majhul. Kemudian bacakan juga maujunnya supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Pak Ahmad minta bantuan, silahkan wajan 1. Baik, terima kasih Abah Musrif. Wazan 1. Fa'ala yaf'alu if'al. La taf'al fu'ila yuf'alu. Ja'ala yaj'alu ij'al. La taj'al ju'ila yuj'alu. Alhamdulillah. Coba. Ini dapat kita lihat sangat sederhana. Sederhananya apa sih? Lihatlah bagian di wajan itu. Fa di bawah. Oh, kok jadi hilang? Sebentar. Pakai yang ini aja. Di atasnya fa, di bawahnya za. Ya. Di atasnya a, di bawahnya a. Kebetulan nih. La, inilah kebetulan kalau yang ini. Ya. Jadi cocokkan persis antara wajan dan maujun. Ada perubahan sama sekali tidak. Di mudhorik, saudara lihat, tidak ada perubahan. Di amar, antara wajan dan maujun sama, cuma berubah dari fa'ala ganti menjadi za'ala. Nah, ketika saudara membuka buku pekan ini di halaman 4, saudara harus punya keinginan. Emangnya ja'ala ada nggak di Al-Quran? Cari, itu halaman berapa itu? Mauzun za'ala itu. Coba, Pak Ahmad sudah ketemu ya? Mauzunnya halaman berapa itu za'ala? Coba tolong dicarikan, biar mudah. Halaman 75. 75. Tulis di sini oleh saudara. Jangan lupa. Kenapa? Karena nanti pada saat nyari lagi menjadi gampang. 75 gitu aja, nggak usah susah-susah. Coret-coret tuh buku tuh jangan bersih terus gitu. Kita minta Teh Yanti untuk wajan 2 ini coba fa'ala dengan roja'a dibaca biasa juga bisa, nggak usah dilakukan seperti Pak Ahmad. Enak sekali kalau Pak Ahmad. Oke, silahkan Teh Yanti. Fa'ala yaf'ilu ilfil. La taf'il fu'ila yuf'alu. Rafa'a yarji'u irji'. La tarji' ruji'a yurja'u. Coba saudara perhatikan. Apakah ada yang berubah antara wajan dan maujun? Tidak ada. Semua persis, cuma diganti jadi roja'a. Pertanyaannya Teh Yanti, emang roja'a ada di dalam Al-Quran? Kalau di kaukabannya, itu di halaman berapa memang roja'a itu? Kan gitu? Ya. Dicari. Ketemunya adalah? Di halaman 82. 82. 82. Itu. Kita teruskan. Misalnya ada Teh Ike di sini. Kita coba untuk yang wajan 3. Di sini kita punya wajan 3 fa'ala yaf'ulu, tapi itu adalah sajada yasjudu. Coba dibaca sampai belakang. Kita ingin lihat wajan 3 apa persis atau enggak gitu. Kalau ini Gak usah nyanyi ya, lagi serak. nggak boleh, nggak usah nyanyi, nggak apa-apa. Silakan. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, la taf'ul fu'ila yuf'alu. Maujunnya sajada yasjudu usjud latasjud sujida yusjadu. Halaman 84. Halaman 84 tuh. Kalau Teh Ike tuh nggak pakai lihat, ya sudah tahu halaman berapa langsung cak. Karena satu kaukaban Teh Ike tuh sudah hafal karena terlalu sering membuka kaukaban. Begitu kan? Setuju Teh Ike? Setuju. Begitu.
Ada lagi siapa? Kang Ibnu kalau nggak salah di sini. Kang Ibnu silakan dibaca saja wajan 4-nya. Wazan 4. Fa'ila yaf'alu if'al la taf'al fu'ila yuf'alu. Mauzunnya alima ya'lamu i'lam la ta'lam ulima yu'lamu. Wah, kalau Kang Ibnu itu selalu tegas dan benar, enak gitu. Sat, nah, gitu seperti angkatan darat, mantap, mantap. Dan mauzunnya ini, alima ini halaman berapa Kang Ibnu? Ada nggak? 92. Alima ain. 92. Dan coba lihat, apakah dari wajan dan mauzunnya ada perbedaan? Tidak ada. Urut-urutannya, harokatnya hanya diganti fa-nya dengan ain, ainnya dengan lam, lamnya dengan mim. Jadi alima begitu. Pak Ahmad Hidayat lagi wajan 5. Karena hari ini ada 4 orang kan ya. Wazan 5. Fa'ila yaf'ilu if'il la taf'il fu'ila yuf'alu hasiba yasibu ihsib la tahsib husiba yusabu. Alhamdulillah. Aduh, ya kita di pesantren ini enak sekali. Dan ini maujunnya hasibah ini halaman berapa? 77. 77. Ya kan? Di situ tulis 77 dan jelas itu ada ternyata. Dan kemudian untuk yang wajan 6 silakan, siapa ya tadi? Saya Oh, silakan. wazan 6 hanya 2. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian mauzunnya sya'ura yash'uru. Tuh. Halaman berapa Teh Yanti? Halaman 86. 86 atau 87? 87. 87 ya. Oke, 86 itu baru judulnya, syauranya sendiri ada di 87, begitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini menjadi sangat clear bagi kita mana yang disebut wazan, mana yang disebut mauzun. Itu maksud daripada kita membaca tabel ini, dan kita ingin tahu ternyata untuk wazan 1 sampai wajan 6 yang kita kenal dengan berbagai contohnya dirubah lagi ke arah kiri, yaitu ke arah istilahi, kemudian ini ke arah belakang. Bagaimana kalau ke arah bawah dengan lugawinya? Tinggal nanti masuk lagi ke lugawi di pekan sebelumnya. Kalau dari fa'ala, fa'ala masih ingat dengan menggunakan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Terus ke bawah sampai 14 gitu. Masih ingat itu? Nah, yang ke bawah itu 14. Jadi dari satu biji ini nanti bisa jadi 14. Begitu juga yang ja'ala bisa jadi 14 ke bawah. Begitu juga yang ij'al bisa jadi 14 ke bawah. Begitu juga yaj'al bisa 14 lagi ke bawah. Begitu. Fa'ala domirnya huwa, fa'ala domirnya huma, dan seterusnya. Fa'alu domirnya hum, dan seterusnya. Bisa gitu ya. Nah, ketika isim, saya sambung nih, sebetulnya nih tabel itu 1, cuma dibuat apa namanya 2 untuk memudahkan pembacaan. Ketika isim, saudara lihat di sini. Maka di sini kita lihat lagi ada fa'ilun untuk fa'il, maf'alun, maf'ulun, ininya pakai u, baru maf'alun, maf'alun 2 kali, mif'alun pakai mi, baru fa'lan masdar. Gitu. Yang kalau tadi fa'ala yaf'ilu if'al, fa'ala yaf'ilu if'al, fa'ilun, fa'ilun, maf'alun, maf'al,
Fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun. Harus 2 kali. Maf'alun, mif'alun. Mif'alun, fa'lan. Gitu. Jadi pas zaman makannya dibaca 2 kali maf'alun. Fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fa'lan. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, maf'alun isim makan, maf'alun isim zaman, mif'alan isim alat, Fa'lan masdar. Fa'ilun isim fa'il. Maj'ulun isim maf'ul, maj'alun isim makan, maj'alun isim zaman, mij'alun isim alat, jalan isim masdar. Alhamdulillah. Enak ya Prof dilakuin gitu ya, cepet ya. Iya, jadi kalau mau dinyanyikan silakan, tapi nanti akan mengerti sendiri. Gitu. Betul. Silahkan, gitu. Dengan wajan 2-nya, silakan Teh Yanti mau coba. Bismillah. Fa'ilun maf'ulun maf'alun maf'alun mif'alun fa'lan. Mauzunnya roji'un marju'un marja'un marja'un mirja'un ruju'an. Nah, itu maujunnya ya. Ini sama kalau halamannya sama dengan yang tadi saya ambil contoh sama nyambung kok. Yang ketiga, wajan 3 Teh Ike. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, misjadun Mif'alun. mif'alun isim alat, fa'alan isim Fa'lan. isim masdar, sajidun isim fa'il, masjudun isim maf'ul, masajadun isim makan, masajadun isim zaman, misjadun isim alat, sujudan isim masdar. Sebentar, ini ada kesalahan ya. Maaf, ini perbaikan. Usuk masajadun harusnya masjadun. Masjid. Ya. Nanti ini masajadun atau nanti ketemu ada masjidun seperti kita sehari-hari ada. Jadi ini sinnya harusnya apa? Sukun. Sukun. Baru ketemu. Ya, oke. Sebentar. Oh, nggak bisa, nanti di Excel-nya baru bisa diubah. Oke, nanti saya akan ada revisi. Sebentar, saya catat dulu. Revisi. Oke, baik. Wajan 4, kita lihat. Siapa mau? Para walas? Ya boleh saya. Silakan. Nah, enak nih. Contoh wajan untuk isim. Wajan 4. Fa'ilun. Isim fa'il. Maf'ulun. Isim maf'ul. Maf'laun. Maf'lamun. Maf'alun. Af'alun. Ma'lamun. Masih wazan tapi Lari ke mauzun nih. Oh iya, saya ulangin lagi itu ya. Ya. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, maf'alun isim makan, maf'alun isim zaman, mif'alun isim alat, fa'lan masdar. Mauzunnya alimun isim fa'il, ma'lumun isim maf'ul, ma'lamun isim makan, ma'lamun isim zaman, mi'lamun isim alat,
ilman masdar. Putus. Terima kasih. Oke, baik. Ya, selalu tegas kalau nggak gitu. Mantap. Ya. Kang Ahmad, Hidayat, silahkan. Wajan Ya. 5 lagi. Baik, wazan 5. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, maf'alun isim makan, maf'alun isim zaman, mif'alun isim alat, fa'lan isim masdar, hasibun isim fa'il, masubun isim maf'ul, masabun isim makan, mahsabun isim zaman, nisabun isim alat, isbanan isim masdar. Nah, tolong ini juga diubah lagi. Ini kesalahan juga. Iya, betul, salah. Harusnya hisaban. Hisab, betul, hisab. Ya, tolong diperbaiki. Nanti saya akan kasih revisinya. Sudah ada 2 nih yang sudah direvisi. Oke, yang terakhir Teh Yanti, wajan 6. Wazan 6 hanya ada 1, yaitu fa'lan isim masdar. Mauzunnya syu'uran isim masdar. Nah, sekarang kita bahas nih. Kenapa kita harus bahas? Coba perhatikan kalau masdar, bentar. Semua yang masdar, yang sebelah sini, masdar, Kiri. yang ini tidak mengikuti apa yang tertulis di mauzunnya. Itu ya, contoh di sini ada tadi disebut wajan 3, fa'lan. Ini contoh nih. Fa'lan. Nih, fa'lan. Tapi kenapa yang dibaca sujudan? Begitu. Begitu juga ketika wajan 4, di sini fa'lan jadinya ilman. Begitu juga wajan 5, fa'lan, jadi di situnya hisaban. Nah, perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan wazan yang memang tertulis pakai di dalam kurungnya, karena kita peroleh di bawahnya. Ketika saudara baca, tadi halaman 75, 82, 84, 92, 77, 87, untuk setiap wajan di contoh-contoh ini, mulai za'ala, roza'a, sajada, alima, bukan hanya dilihat dari dalam kurung mengakibatkan ketemunya adalah seperti fa'lan, tetapi coba dilihat juga di bawahnya. Kadang-kadang cocok yang dengan di kirinya, kadang-kadang cocok dengan di bawahnya. Kita ambil contoh misalnya halaman 75. Za'ala, buka halaman 75. Di situ. Ya, halaman 75. Ternyata di halaman 75 itu, setelah saudara lihat za'ala di situ 75, sebelah kirinya yaz'alu, sebelah kirinya lagi adalah ja'lan. Jadi ketika di sini cocok memang ja'lan seperti fa'lan. Tapi ketika saudara mencari halaman 82, yang kita cari adalah ro ja'a, halaman 82, ro ja'a, ketemunya yarji'u, ruju'an di situ. Begitu, jadi ruju'an yang diperolehnya ini. Itu bukan menjadi Roj'an. bukan menjadi roj'an, bukan. Nah, jadi di sini mau menunjukkan pada saudara-saudara, gambar itu perhatikan di masdar. Dari contoh tersebut hanya satu saja yang cocok dengan fa'lan, yaitu nomor 1. Selebihnya berbeda. Dan memang itulah cirinya simai atau tidak memiliki wajan yang baku, bentuknya bergantung dari penggunaan di kalangan orang Arab, yaitu simai itu. Artinya tetap harus membuka kamus saat mencari masdar, sama seperti saat mencari fi'il madi mudorik dari mujarod, juga harus membuka kamus. Waktu mencari mudorik,
Itu saudara harus buka kamus. Maka ketika membuka kamus kaukaban, setelah mencocokkan dengan fi'il madi, yaitu kolom paling kanan dari di dalam kurung, maka kata yang di tengah adalah fi'il mudhorik. Sehingga bisa ditentukan tipe wajan sulasi mujarodnya. Setelah tahu madi mudhorik baru tahu. Di sulasi mujarod itu tipe wajan yang mana? 1, 2, 3, atau 6 kan gitu. Kemudian baca kata yang paling kiri. Yang paling ujung itu pastilah masdar. Nah, yang paling ujung palingnya masdar. Begitu. Bahkan sering harus melihat contoh-contoh di bawahnya. Mencari yang paling cocok makna dan artinya. Kadang-kadang harus lihat di bawahnya. Ya. Yang terpenting yang harus dipahami adalah bentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul. Ini dua. Karena paling banyak di dalam Al-Quran. Sehingga saya selalu mencoba nanti mencari contoh itu isim fa'ilnya apa, isim maf'ulnya apa, isim fa'ilnya apa, isim maf'ulnya. Kalau tidak ada dalam isim fa'il, isim maf'ul, masukkan ke dalam isim masdar apabila tidak ada tanda-tanda, ada mim seperti mi di isim alat, ma di isim zaman dan makan, gitu, termasuk juga isim maf'ul. Begitu, maka itu masuk ke masdar. Jadi dengan memahami wazan dan mauzun, maka akan dengan sangat mudah pada saat mencari muzarod, ya. Jadi saat mencari muzarod, mencari akar kata, dan saat mencari domir maupun status kata dalam Al-Quran akan menjadi sangat mudah kalau sekarang kita sudah memahami wazan dan mauzun.